Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah meluangkan sedikit waktunya untuk mendengarkan sosialisasi singkat terkait pajak penghasilan pada hari ini. Sebelum masuk ke inti materi, saya akan menjelaskan apa sih itu pajak. Nah, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Sedangkan pajak penghasilan itu sendiri adalah pajak yang dikenakan orang pribadi atau badan sehubungan dengan penghasilan atau keuntungan yang diperolehnya. Jadi jika suatu misal kita sudah mempunyai penghasilan atau pendapatan, wajib hukumnya untuk kita membayar pajak. Kenapa sih kita wajib membayar pajak? Karena salah satu penghasilan terbesar negara Indonesia, penghasilannya adalah bersumber dari pajak. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang sistem pajak yang ada di Indonesia. Sistem pajak di Indonesia menganut prinsip self-assessment system, yang mana kita bertanggung jawab untuk menghitung, melaporkan, dan menyetor pajak kita sendiri. Nah, untuk bisa menghitung, melapor, dan menyetor pajak, kita harus paham yang namanya tarif pajak. Tarif pajak sendiri dibahas dalam pasal 17 dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang mana isinya kurang lebih seperti ini. Tarif pajak yang pertama, sampai dengan penghasilan 60 juta itu dikenakan tarif pajak senilai 5%. Jadi bila kita sudah bekerja, minimal kita mempunyai penghasilan 5 juta per bulannya untuk mendapatkan penghasilan 60 juta, maka kita wajib membayar pajak senilai 5%. Yang kedua, 60 juta sampai 250 juta, yaitu dikenakan tarif pajak sebesar 15%. Terus yang ketiga, 250 juta sampai 500 juta dikenakan tarif pajak sebesar 25%. Yang keempat, 500 sampai 5 miliar dikenakan tarif pajak sebesar 30%. Yang terakhir, lebih dari 5 miliar dikenakan pajak senilai 35%. Nah, untuk perhitungan lebih jelasnya bisa kita lihat dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Iya, silakan. Saya ingin bertanya, ini kan sistem pajak di Indonesia menganut self-assessment system, ya. Berarti kan kesadaran dari diri sendiri. Iya, benar. Jika kita semisal pedagang kaki lima, Iya. nah omsetnya itu lebih dari 65 sampai 6 juta, Iya. dan mereka nggak tahu dan nggak menghitung sendiri, soalnya terus kesusahan dengan kerjanya, belum menyiapkan, masa kita harus hitung sendiri? Gimana itu? Jadi kalau misal di atas 5, kalau misal penghasilannya per bulan 5 juta, itu kan per tahunnya berarti menyentuh angka 60 juta. Misal di atas itu berarti masuk dalam tarif yang kedua, yaitu 60 sampai 250 juta. Yaitu dikenakan tarif pajak sebesar 15%. Jadi kita tinggal hitung saja omset per bulannya dikalikan tarif yang sudah tercantum ini. Nah, untuk membayar pajak itu hukumnya wajib. Jadi tidak ada alasan apapun, entah itu alasan terlalu sibuk atau seperti apa. Soalnya membayar pajak itu hukumnya wajib di negara Indonesia. Jika misal kita tidak membayar pajak, melanggar, dan diketahui oleh pihak perpajakan, kita akan disuruh untuk melunasi sejak awal kita berusaha.
sejak awal kita mendapatkan penghasilan beserta denda-dendanya. Dan jika suatu misal kita tidak sanggup, bisa-bisa kita endingnya dimasukkan di penjara, di pidana. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Berarti kan membuat kesadaran diri sendiri ya, karena termasuk hutang itu wajib dibayar. Oke, apakah sampai di sini cukup jelas? Alhamdulillah cukup jelas. Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini dulu sosialisasi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya terima kasih banyak ya Mas sudah mau meluangkan sedikit waktunya untuk sosialisasi pajak. Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang pajak penghasilan. Untuk materinya sudah saya rangkum dalam poster ini. Nah, jadi kenapa sih kita harus tahu dan mengerti pajak? Karena mau tidak mau kita akan selalu berhadapan dengan pajak. Untuk yang akan saya bahas ini lebih tepatnya pajak penghasilan. Nah, sebelumnya apa sih itu pajak? Pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Nah, untuk pajak penghasilan itu sendiri, pajak penghasilan itu adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan sehubungan dengan penghasilan atau keuntungan yang diperolehnya. Nah, jadi suatu misal kita sudah bekerja, kita itu sudah punya kewajiban untuk membayar pajak. Nah, selanjutnya saya akan membahas terkait sistem pajak yang ada di Indonesia. Nah, jadi sistem pajak yang ada di Indonesia itu menganut sistem self assessment system. Nah, jadi kita sebagai wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung, melapor, dan membayar pajak kita sendiri. Nah, jadi untuk membuat melapor, membayar, nah itu kita perlu tahu tarif-tarif pajak terlebih dahulu. Nah, jadi dalam rangkuman ini sudah saya rangkum. Nah, untuk tarif-tarif pajak itu ada di pasal 17. Nah, di situ tercantum sampai dengan penghasilan sampai dengan 60 juta itu tarif pajaknya sebesar 5%. Jadi misalnya kita udah bekerja, terus penghasilan kita 5 juta per bulan, otomatis 1 tahunnya itu kan 5 juta dikali 12 itu sebesar 60 juta. Nah, jadi kita berkewajiban membayar pajak dengan tarif sebesar 5%. Nah, misal di atas 60 juta ada tarif yang kedua, 60 juta sampai 250 juta itu tarifnya sebesar 15%. 250 sampai 500 juta itu sebesar 25%. 500 juta sampai 5 miliar itu sebesar 30%, dan 5 miliar ke atas itu sebesar 35%. Nah, jadi untuk cara perhitungannya itu sudah tercantum sangat jelas di pasal 21. Jadi mungkin ada pertanyaan terkait pajak. Jadi saya akan menanyakan tentang NPWP. NPWP ya. NPWP kan itu kan nomor pajak ya. Jadi misal saya ini nggak bekerja, tapi saya nggak pernah mengurus NPWP, bahkan bagi saya tidak pernah. Apakah itu tetap? Jadi saya tidak pernah membayar pajak politik dan membayar pajak dari perusahaan. Nah, jadi NPWP itu biasanya kita buat sendiri ke kantor pajak gitu. Nah, untuk membayar pajak itu sebenarnya itu tidak wajib punya NPWP, tapi kalau kita tidak punya NPWP itu ada konsekuensinya. Jadi untuk orang yang tidak mempunyai NPWP itu tarif pajaknya itu bisa dikenakan lebih besar daripada orang yang tidak mempunyai NPWP. Jadi seperti itu. Nah, jadi untuk masnya misal bekerja di perusahaan, mungkin bisa dikonfirmasi terlebih dahulu kepada atasannya.
biasanya setahu saya kalau sudah bekerja di perusahaan itu untuk pajak penghasilannya itu langsung terpotong oleh pihak perusahaan itu sendiri. Jadi seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan lain? Kalau di perusahaan itu sudah dipotong ya. Jadi perusahaan memotong bayar pajak gaji karyawan sama pajak di perusahaan itu. Nah, ya benar. Jadi untuk karyawan yang penghasilannya sudah memenuhi wajib pajak itu biasanya sama pihak perusahaan langsung dipotong. Cuma tergantung perusahaannya, Mas. Nah, untuk itu bisa dikonfirmasi dulu terhadap itu orang di perusahaan yang bertanggung jawab. Nah, apakah sudah jelas? Yang itu Nah, mungkin kalau sudah cukup jelas, saya akhiri dulu sosialisasi pajak pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum